Kali ini kita membicarakan tentang kodam. Apakah kodam itu? Kodam dalam bahasa Arab artinya makhluk pendamping. Nah, pemahaman kodam ini saya tidak mengatakan jelek atau tidak mengatakan bagus. Dalam hal ini saya netral. Tetapi saya akan menjelaskan melalui versi saya, dan mohon maaf jika yang lain tidak sependapat. Saya tidak punya niatan untuk menyinggung Anda semua. Saya juga tidak akan berniat menyinggung ajaran-ajaran tertentu yang menghormati, menyayangin kodamnya. Tetapi kalau dalam Muslim kita membicarakan kodam ini, terkadang ada arah untuk anti ketauhidan, yaitu musyrik. Lebih jelasnya saya akan menguraikan begini. Makhluk pendamping ini bisa jadi leluhur kita yang kasihan dengan kita. Bisa jadi kita mendapatkannya dari warisan leluhur kita juga. Bermacam-macam. Nah, ada orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa dia putih, oh sudah auranya bersih, begitu. Nanti akan saya bahas. Tetapi saya akan membahas kodam ini sendiri dulu. Nah, dari leluhur kita di Nusantara, semenjak sebelum kedatangan ajaran Islam, sudah banyak dilakukan ini kodam. Pencarian kodam, pemeliharaan kodam. Yang paling terkenal di Jawa, Sumatera adalah kodam harimau. Itu pun ada tingkatannya, ada harimau putih, ada harimau biasa, harimau loreng. Dan yang terkenal adalah kodam milik Prabu Siliwangi, yaitu harimau putih. Dan kalau berbicara kodam bla bla bla, banyak orang yang mengatakan ABCD, tapi kalau tidak memiliki mata ketiga, percuma. Kita seperti berdebat dengan orang buta, mohon maaf. Nah, di Nusantara kodamnya harimau putih. Lalu apakah ini saja? Oh tidak, masih banyak. Kodam bermacam-macam. Dan di wilayah lain, misalnya di Cina, ada kodamnya naga. Kodam ini dimiliki oleh semua bangsa di seluruh dunia. Di Tibet juga ada. Nah, dimanapun, karena ini adalah kebutuhan manusia untuk membantu dia, kebutuhan manusia untuk melindungi dia. Tapi bagi orang yang memahami ketuhanan, maka sebenarnya kebutuhan manusia yang paling utama adalah memohon pada Tuhan perlindungannya, bukan pada kodam. Nah, dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa hal-hal yang begini akan menyebabkan menyekutukan Tuhan. Maaf, saya bukan ahli ajaran Islam, tapi saya mengutip sebagian. Nah, dari mana kodam ini didapat? Kodam ini didapat bermacam-macam. Salah satunya meminta pada penguasa-penguasa jin. Salah satunya yaitu Bunda Ratu Kidul. Saya tidak akan mengatakan Nyai karena itu kurang sopan. Meskipun saya bisa memanggil beliau, kami bersahabat, tapi saya tidak pernah meminta beliau untuk mengirimkan kodam pada saya. Kenapa? Nah, inilah bahayanya. Jika kita memelihara kodam, maka kodam ini perlahan-lahan akan menyatu dengan kita.
Sebaik-baiknya kodam, dia masih memiliki emosi, dia masih memiliki niat. Nah, ini yang sangat berbahaya jika menyatu. Saya pernah melihat seorang pemuka agama. Wajahnya teduh, orangnya sangat menyenangkan. Tapi ketika beliau meninggal, saya menyelidikinya kemana beliau dilahirkan. Saya sangat terkejut. Beliau terlahir di alam jin, sangat jauh dari Tuhan. Kenapa? Ya karena kodamnya yang menyeret beliau, karena kan sudah menjadi satu. Nah, inilah resiko-resiko yang Anda tidak tahu. Sekarang Anda dengan senang memakai kodam, membanggakan diri, kuat, tahan bacok, bisa menyembuhkan orang. Tapi ingat, itu akan menyeret kita ke alam jin ketika kita meninggal. Kami di Yayasan Suci Bersih Menuju Tuhan. Kenapa kita sebutkan bersih? Karena kami melepas semua ikatan dengan kodam. Kami hanya mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi kami tidak memusuhin. Kami doain kodam-kodam yang menempel. Kami sadarkan bahwa masing-masing harus melanjutkan perjalanannya. Kami doakan agar kesadaran mereka juga naik. Akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya mereka pun harus menyucikan diri untuk menuju Tuhan. Kami pun demikian. Tidak ada orang yang menuju Tuhan beramai-ramai dengan kodamnya. Ini adalah pencapaian pribadi. Nah, karena itu saya selalu mengingatkan, janganlah kalian berbangga dengan kodam kalian, karena sebenarnya kalian semakin menjauhin Tuhan. Bukan saya anti kodam, tapi kasihan, terutama yang mengikuti kita jika itu leluhur-leluhur kita. Ada orang dengan bangga mengatakan diikutin kakeknya sudah menjadi dewa. Ya kasihan dong kakeknya, kan dia juga perlu melanjutkan perjalanan. Buat apa jadi tukang pukul Anda terus? Begitu. Semoga kata-kata saya ini menyadarkan semua orang. Semoga semua makhluk berbahagia.